Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran ke-1 dan 2. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik, yaitu adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi lahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Kuldesak lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit. 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dalam keseharian, kamu pasti sering bertanya menggunakan kata tanya. Apakah kamu pernah mendengar istilah adik Simba? Jika belum, yuk kita simak pemaparan berikut. Yang ke-1, apa? Gunanya,
untuk menanyakan hal atau benda. Kedua, di mana, gunanya untuk menanyakan tempat berada. Yang ketiga, kapan, gunanya untuk menanyakan waktu. Yang keempat, siapa, gunanya untuk menanyakan orang. Yang kelima, mengapa, gunanya untuk menanyakan alasan. Yang keenam, bagaimana, gunanya untuk menanyakan cara. Dari bacaan Kuldesak Jarebu, kita dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kesatu, apa? Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Yang kedua, di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Yang ketiga, siapa? Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Yang keempat, mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. 5. Bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk, terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak nafas. 3. Nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. 4. Rasa berat di dada. 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. 6. Kesadaran menurun. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng.
Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Benda yang digunakan dalam properti tari, contohnya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari, yaitu suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Sedangkan fungsi properti tari adalah untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Perkalian dua pecahan biasa. Contoh, 2/5 dikali 3/4. Untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara. Cara ke-1 yaitu kamu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga jika kita tulis 2 dikali 3 per 5 kali 4, hasilnya 6/20. 6/20 ini bisa kita sederhanakan dengan cara mencari FEB dari 6 dan 20. FEB dari 6 dan 20 adalah 2, sehingga 6/20 disederhanakan menjadi 3/10. Jadi 2/5 dikali 3/4 sama dengan 3/10. Cara yang kedua yaitu kamu bagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut dengan mencari FEB. Dari 2/5 dikali 3/4, kita bisa cari FEB-nya dari 2 dan 4. Di sini FEB dari 2 dan 4 adalah 2. Jadi kita bagi 2 dan 4-nya dengan angka 2, sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Setelah kita bagi, kita tulis 1 dikali 3 per 5 dikali 2. Hasilnya 3/10. Bagaimana? Lebih mudah cara ke-1 atau cara kedua? Silakan kamu gunakan cara yang kamu anggap mudah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.